Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan P3K? Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi sangat baik sekali, di mana mulai tahun 2025 P3K mendapatkan dua jaminan yang sama persis seperti ASN PNS. Aturan ini berkenaan dengan pensiun dan JHT yang walaupun dalam PP Manajemen Undang-Undang ASN belum diterbitkan, namun di sini sudah dijelaskan secara detail. Bagaimana info lengkap dan kabar baik ini? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi berkaitan dengan hal ini kita dapatkan dari kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 ya. Nah, ini sangat baik sekali. Tentu saja ini melanjutkan reformasi birokrasi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, di sini kita akan melihat apa saja nanti yang akan didapatkan oleh ASN, baik itu PNS maupun P3K, berupa kesejahteraan dan berbagai macam jaminan ya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita akan lihat pada fokus pembahasan yang kita maksudkan. Nah, di sini kita akan lihat pada arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025. Ini akan difokuskan nanti antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN. Di samping itu adalah untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Nah, di sini ya kuncinya. Jadi pegawai ini harus sejahtera dengan tetap menjaga konsumsi aparatur sipil negara, antara lain tetap memberikan THR dan gaji ataupun pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN. Nah, ini tahun 2025 ini sudah jelas ya. Nanti akan diberikan kembali THR, kemudian gaji ke-13 tetap dicairkan, kemudian adanya penyesuaian gaji. Nah, kita berharap akan ada lagi kenaikan gaji ya, meskipun kemarin sudah dinaikkan 8%, kemungkinan ada penyesuaian kembali ataupun yang belum naik gaji nanti akan disesuaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini adanya reformasi sistem jaminan pensiun ya dan jaminan hari tua untuk PNS, dan yang keempat menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi layanan publik. Nah, untuk jaminan hari tua dan pensiun untuk PNS ini diperkuat pula dengan bagian keempat, yaitu reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang kita lihat di sini. Yang sebelumnya ini membedakan antara PNS dan P3K ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ini undang-undang terbaru ya, ini telah mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Nah, di sini tidak lagi pegawai PNS ya. Dalam undang-undang yang baru ini pegawai ASN. Meskipun kita saat ini mekanisme pembayarannya seperti apa itu masih menunggu PP, namun di sini sudah sangat jelas disebutkan. Pertama, bahwa P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS. Di antaranya terdapat jaminan pensiun. Nah ya, ini sangat jelas sekali Bapak Ibu, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi JP dan JHT. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian pemerintah. Nah, ini sudah jelas bahwa selain THR, kemudian gaji ke-13, kemudian penyesuaian gaji. Nah, untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi P3K ini sudah jelas ya. Ini memang mengamanatkan dari undang-undang yang sudah kita ketahui, memang ada disebutkan ini. Nah, ini dianggarkan di sini Bapak Ibu ya mulai 2025. Kemudian yang kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN. Ini merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Nah, ini Bapak Ibu kabar baik sekali ya bagi P3K yang selama ini dianggap berbeda ya dalam hal jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Bapak Ibu, ada sebenarnya satu hal lagi, masalah pakaian yang belum duduk ini ya, yang belum
diselesaikan oleh pemerintah, ini kita berharap Kemendagri yang akan menyelesaikannya. Kalau masalah ini kan masalah Kementerian Keuangan ya. Nanti kita akan bahas juga itu, karena pasti akan keluar ataupun akan diangkat juga kasusnya. Kemudian pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelesaian program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Jadi pensiun yang berjalan saat ini pun itu masih ada masalah. Masalahnya apa saja? Ini yang akan diselesaikan secara bersamaan dengan P3K adalah pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiun PNS relatif masih rendah. Nah ya, pensiun itu dianggap masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibandingkan manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Ini artinya dengan penyusutan mata uang ya, tentu saja nilai tukar mata uang yang rendah, kemudian semakin hari nilai uang semakin turun, itu menyebabkan manfaat pensiun semakin rendah diterima saat ini. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Nah, selain itu terdapat kesenjangan ya tingkat RR antara jabatan, di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Nah, ini rasionya ya, rasio untuk para pejabat ya. Nah, sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditenggarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Jadi memang karena pensiun kurang, karena tunjangan-tunjangan kurang, maka korupsi ini dianggap sebagai solusi ya bagi para pejabat. Nah, kemudian Bapak Ibu, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan Pay as you go, di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN. Nah, berpotensi untuk terus meningkat resiko fiskal ke depan. Seiring dengan tren population aging ya, beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Makanya nanti pensiun ke depan akan berubah menjadi apa? Istilahnya selain PSSU Go itu dan fully funded ya. Nah, itu Bapak Ibu uangnya didapatkan segepok ya, tidak lagi setiap bulan. Nah, memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent ya, sangat mendesak untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun ini kedepannya akan dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing yang sudah ada, dan yang kedua pengembangan program bagi PNS baru dan P3K. Nah, inilah yang akan dikembangkan menurut undang-undang ya, karena memang tahapan pembayaran pensiun yang sekarang pun semakin lama semakin membebani pemerintah. Nah, terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang terjadi untuk pensiun ini yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama adalah pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS yang sekarang ada yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay menjadi alternatif untuk utama pemerintah. Kedua, bahwa program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP, di mana skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiunan yang ada saat ini bagi PNS. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik bagi PNS yang sekarang ada maupun yang baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi yang lebih wajar antar jabatan yang ada di ASN itu sendiri. Kemudian hal ketiga adalah yang menjadi dasar reformasi pensiun adalah desain baru harus memastikan terwujudnya keseimbangan ataupun kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat kebaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi
beban pensiun antara pusat dan daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Nah, inilah skema-skema ke depan yang akan disusun oleh pemerintah. Namun garis besarnya Bapak Ibu, P3K yang kita bahas hari ini adalah akan mendapatkan dua jaminan yang sebelumnya menjadi gap ya antara PNS dan pensiun, yang nanti akan didapatkan mulai tahun 2025 ke depan, terus dianggarkan dan akan diskemakan menjadi lebih baik ya pensiunnya. Dan ya tentu saja juga bukan hanya untuk P3K dan PNS baru, tapi juga untuk PNS yang sekarang sudah ada atau disebut dengan PNS existing ya. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan hal ini. Kabar baik sekali, semoga kita semua ASN, Bapak Ibu yang walaupun menjabat sebagai P3K juga akan mendapatkan kesejahteraan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.